Wanita cantik ini selalu diganggu dengan sosok iblis yang menyerupai wajahnya namun sangat menyeramkan. Ternyata semua itu ada kaitannya dengan masa kelam ibunya yang melakukan hal terlarang. Dan wanita yang bernama Azlinda ini akan berjuang melawan semua gangguan itu. Akankah Azlinda berhasil? Berikut kisahnya. Ya, terlihat malam itu Azlinda baru pulang setelah bekerja lembur di kantornya. Saat keluar dari lift, tiba-tiba gadis itu berjalan cepat menuju ke apartemen hingga terdengar suara jin laki-laki memanggil namanya. Linda mempercepat langkahnya dan membuka pintu kamar. Teman-teman sudah berada di sana untuk memberikan kejutan hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Setelah meniup lilin, sosok mengerikan muncul di hadapan Linda dan menyanyikan lagu dengan suara mengerikan. Hingga terlihat Linda pun terbangun mendengar suara di mana ia sudah sampai di terminal. Ia bergegas pergi ke toilet untuk mencuci muka. Ia teringat saat bertemu dengan Bu Wati di panti asuhan. Ia bercerita kepada ibu asuhnya itu jika gangguan mistis kembali menghantui bermula sejak ulang tahunnya yang ke-21 minggu lalu. Ya, hampir setiap malam Linda selalu dihantui oleh makhluk gaib yang seolah ingin melihat hidupnya sengsara. Linda sampai tak bisa tidur dan berobat ke psikolog. Namun diagnosa berkata ia menderita stres dan gangguan kecemasan tinggi. Linda memiliki firasat kuat jika teror setiap malamnya itu ada kaitannya dengan masa lalu. Ibu Wati menyarankan Linda agar bertemu dengan Bu Wiwin yang membuka pusat tahfiz Quran untuk perempuan. Linda teringat dengan sosok Bunda Wiwin yang dulu bertugas menjaga asrama di panti asuhan. Bu Wati memberikan nasihat agar Linda senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat pertolongan dan perlindungan. Hingga terlihat lamunan Linda terpecah mendengar suara bisikan hantu yang mendesis di telinga. Hantu berhijab yang sangat mirip dengan Linda itu memaksa agar Linda melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Iblis itu berkata jika dirinya adalah Linda dan Linda adalah iblis. Tak terima dengan perkataan sang iblis, Linda mengamuk sejadi-jadinya dan membanting cermin yang menempel di dinding terminal. Selang beberapa jam kemudian, terlihat Linda sudah mulai tenang dan membeli tiket bus untuk menuju ke Sintok Kedah yang berangkat malam itu juga. Setibanya dalam perjalanan, Linda sudah duduk sendirian di samping jendela. Ia masih membawa buku dari sang ayah yang terus membekas dalam benaknya. Apalagi di depannya ada sepasang ayah dan anak perempuan yang duduk bersama. Hati Linda hancur seketika meski tak ada yang berniat menyakitinya. Saat kecil dulu, terlihat Linda hanya bisa melihat foto ibunya di album kenangan. Namun sang ayah selalu marah kepada Linda. Ayah Linda yang bernama Zaidi memilih untuk melepaskan Linda karena ia tak bisa melupakan perbuatan istrinya di masa lalu. Melihat wajah Linda membuat Zaidi teringat dengan mendiang istrinya sendiri. Zaidi berdalih jika Linda bukan hasil dari darah dagingnya sendiri. Ia pun menyerahkan Linda ke panti asuhan dan melepas tanggung jawab begitu saja. Linda yang berusia 12 tahun marah mendengar ucapan ayahnya itu hingga jiwanya mengalah pada iblis. Malam harinya terlihat saat Zaidi hendak keluar kamar, Linda terdengar mengerang kesakitan. Ternyata Zaidi langsung menggendong Linda untuk keluar dari rumah. Namun anehnya sosok Linda yang asli berdiri di bawah tangga. Tangan Zaidi kosong tak membawa siapapun juga. Suara iblis muncul secara tiba-tiba untuk menagih janji dari perjanjian di masa lalu. Seketika itu Linda justru tersenyum melihat ayahnya mati di depan mata. Hingga terlihat Linda pun terbangun setelah memimpikan masa lalu dan berulang kali mengucap istighfar. Terlihat pagi harinya, Linda sudah sampai di pusat tahfiz Quran yang dibangun oleh Bunda Wiwin. Melihat Linda di depannya, Bunda Wiwin tidak bisa menahan rasa haru setelah bertahun-tahun menahan rindu. Ia tak menyangka Linda mau menjadi seorang penghafal Al-Quran di tempat yang ia bina. Bu Wiwin meminta Cik Hana untuk mengantar Linda ke kamarnya. Jamila pun berbisik di telinga Wiwin mempertanyakan keputusannya menerima Linda kembali ke pangkuan sembari berjalan menuju kamar. Cik Hana menjelaskan jika di dalam kelas diisi 20 santri agar bisa lebih fokus menghafal. Baru berjalan beberapa langkah, tangan Linda ditarik oleh sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Wah, gimana kelanjutannya? Tetap di akun Siti Rahma VV hanya di Snack Video.